Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmono dengan NIM 25130151016. Saya dari jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Trada Indonesia. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Promosi Kesehatan Mata melalui kegiatan screening mata pada siswa SMP di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Dengan penulis asli ada Cahyo Wulandari, Rahma Fari Fikra, Muhammad Asyam Fawas, Abdurrahman Nur Prasetyo dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Latar belakang penelitian, kesehatan mata merupakan aspek penting bagi pelajar, namun seringkali diabaikan. Banyak siswa tidak menyadari adanya gangguan refraksi seperti miopi atau rabun jauh akibat kebiasaan buruk seperti membaca sambil tiduran, pencahayaan yang kurang, dan juga penggunaan gawai atau gadget yang berlebihan. Fenomena epidemi miopia pada anak sekolah semakin meningkat di Asia, termasuk Indonesia, seiring dengan tingginya aktivitas belajar jarak dekat dan paparan layar atau screen time. Screening mata menjadi langkah penting untuk mendeteksi gangguan refraksi sejak dini agar dapat dicegah dan ditangani melalui edukasi serta koreksi dengan kacamata. Ini menjadi salah satu latar belakang yang menjadikan penelitian ini untuk dibahas. Tujuan penelitian yang pertama melakukan screening kesehatan mata pada siswa SMP dan MTS di Kecamatan Wedeng, Kabupaten Demak. Yang kedua, mengetahui prevalensi penurunan ketajaman penglihatan atau visus di kalangan siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor resiko terjadinya miopi pada siswa. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan mata. Metodologi pendekatan di sini yang pertama analisa data, yaitu kuantitatif deskriptif. Untuk hasil pemeriksaan fiksus atau tajam penglihatan menggunakan Snellen chart. Kualitatif untuk analisis hasil wawancara dengan siswa dan pihak sekolah mengenai faktor risiko dan respon terhadap kegiatan. Untuk sampel total dari 300 siswa SMP atau MTS di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang berasal dari SMPN 1 Wedung, SMPN 3 Wedung, MTS Irsyadut Tulap, dan MTS Tarbiyatul Ulum. Untuk instrumen di sini yaitu menggunakan Snellen chart untuk pemeriksaan ketajaman penglihatan baik itu berupa angka, huruf ataupun ejat dengan visus dan wawancara singkat untuk mengetahui kebiasaan dan faktor risiko seperti jarak membaca, durasi penggunaan gawai atau gadget, aktivitas luar ruangan, dan juga kepatuhan memakai kacamata. Untuk detail hasil penelitian, dari 300 siswa ditemukan 33 siswa atau 11% mengalami gangguan refraksi yang terdiri dari SMPN 1 Wedung 18 siswa 14,4%, SMPN 3 Wedung 1 siswa 3,5%, MTS Irsyadut Tulap 9 siswa 9,47%, MTS Tarbiyatul Ulum 5 siswa 9,6%. Sedangkan berdasarkan tingkat keparahan, di sini yang kategori ringan ada 15 siswa atau 45%, kategori sedang 12 siswa atau 37%, dan juga ada kategori berat yaitu 6 siswa 18%. Faktor risiko utama di sini antara lain membaca terlalu dekat atau sambil tiduran, penggunaan gawai atau gadget berlebihan, biasanya lebih dari 60 menit setiap hari, dan enggan menggunakan kacamata, kurangnya aktivitas di luar ruangan. Yang terakhir yaitu respon siswa dan sekolah sangat positif, kegiatan dianggap membantu mendeteksi dini gangguan penglihatan dan memberi edukasi kesehatan mata. Pandangan krisis atau opini dari kita mahasiswa, kegiatan screening kesehatan mata seperti ini sangat relevan untuk diterapkan secara rutin di sekolah-sekolah selain mendeteksi dini gangguan refraksi. Kegiatan ini juga sebagai media edukasi promotif dan juga preventif bagi siswa. Namun penelitian ini masih bersifat deskriptif sederhana tanpa intervensi lanjutan. Akan lebih baik bila dilakukan follow up berupa pemeriksaan refraksi yang lengkap dengan ukuran kacamata,
Pemberian kacamata gratis atau pelatihan guru dalam mendeteksi gejala awal gangguan penglihatan. Misalnya siswa itu saat memulai pelajaran dia melihat jarak dekat atau jarak jauh sudah tidak bisa melihat, itu juga harus menjadi perhatian khusus bagi guru dalam mendeteksi gejala awal gangguan penglihatan. Selain itu juga aspek lingkungan sekolah seperti pencahayaan kelas, waktu aktivitas luar ruangan perlu juga diteliti lebih lanjut sebagai faktor pendukung untuk kesehatan mata. Yang selanjutnya itu syarat penelitian, rekomendasi penelitian selanjutnya, dan inspirasi judul. Untuk saran penelitian di sini adanya pemeriksaan lanjutan, yaitu refraksi lengkap pada siswa yang mengalami penurunan visus atau mengalami gangguan penglihatan, terutama jarak jauh. Diperlukan kolaborasi antara sekolah, puskesmas, dan perguruan tinggi untuk tindak lanjut pemeriksaan mata siswa dan pengurangan durasi screen time melalui kebijakan sekolah dan juga edukasi yang secara intensif. Dan juga penyediaan kacamata dengan harga terjangkau bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya, studi intervensi pemberian edukasi dan kacamata korektif untuk menilai dampak terhadap prestasi belajar, efektivitas edukasi kesehatan mata berbasis digital, penelitian untuk memantau perkembangan gangguan, refraksi ini biasanya dilakukan 1 sampai 2 tahun secara rutin. Inspirasi judul dari artikel ini yang pertama hubungan kebiasaan penggunaan gawai atau gadget dengan kejadian miopia pada siswa SMP. Efektivitas edukasi kesehatan mata dalam menurunkan risiko miopia pada remaja. Pengaruh aktivitas luar ruangan terhadap ketajaman penglihatan pelajar SMP. Yang terakhir yaitu analisis faktor risiko miopia di era digital pada remaja sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.